Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran, silakan kepada keluarga untuk memimpin doa. Silakan doa sendiri. Baik, kakak absen terlebih dahulu ya. Abdul Aziz. Abden Naufal Ibra. Alfani Dayadua. Azka Adinata. Dwi Iqbal Maulana. Hadir. Elisia Safaura. Fadlur Rahman. Fahira Izzati. Fairuz Bina Irwana. Fairuz Kamalin. Fatim Nur Insirah. Izun Nahdawiyah. Lailatul Qamariyah. Muhammad Ridwan Taufik. Muhammad Fatih. Muhammad Rifki. Hadir. Muhammad Sofi. Mufidatul Islamiyah. Najwa Jamila. Nuriana Dewi Indriani. Nur Lailatul Amaliyah. Raisa Rahma. Liza Amelia. Rohiratul Jannah. Syahrul Isa. Keterangan Dewi. Zaida Kulkina Dipa. Samsul Komandi. Kemarin yang sampai mana? Yang terakhir. Misi kita ya. Kemarin kan sudah nulis. Jadi kakak pertemuan hari ini kakak akan menjelaskan tentang misi kita. Abdul Aziz, kita tolong di buku sekolah ini. Mana Abdul Aziz? Baik, di sini kakak akan melanjutkan pembahasan materi yang minggu kemarin tentang fungsi peta. Mana kemarin kan sudah nulis tentang fungsi peta itu pembuatan peta ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Informasi yang didapat ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Jadi fungsi peta dari zaman dulu itu fungsi peta itu ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Tentu saja kalian di sini ada yang kan di sini wilayah pondok. Kebanyakannya kan mayoritas santri. Ada santri yang ingin pulang nggak tahu jalannya. Kalian bisa menggunakan peta
untuk mengetahui kemana arah jalan kita pulang, kita lewat mana, apakah kalau lewat sini ini lebih efisien atau tidak, seperti itu gunanya peta untuk sekarang. Nah, terus untuk fungsi peta di sini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Jadi kalian jika meneliti atau melihat tentang sebuah peta, kan ada sebuah peta di sini. Nah, kalian bisa, karena kalau kalian ada di Pamorosa ini, kalian bisa sekarang bisa melihat tempat yang ada di Amerika, tempat yang ada di Jakarta dengan adanya peta. Nah, itu fungsi peta. Kalian ingin melihat tentang bangunan Monas, karena kalian kalau untuk melihat secara langsung kalian nggak bisa, cukupnya peta. Seperti itu. Sekarang karena digital yang semakin canggih, peta juga bisa dicakup atau bisa diakses lewat HP atau media sosial. Kalian bisa pergi ke Google, itu ketik Globo, itu muncul semua peta yang ada di seluruh dunia. Kalian mau melihat warung Madura di Jakarta, anggaplah orang tua kalian punya warung Madura di Jakarta, kalian bisa melihat secara langsung warung Maduranya berseberangan dengan apa atau berdempetan dengan apa, kalian bisa melihat secara langsung. Bahkan rumah kalian yang setiap hari kalian tempat tinggali atau kalian pulang pergi dari rumah kalian, kalian bisa akses atau melihat rumah kalian dari peta. Coba kalian kalau yang dari rumah buka Google Map, ketik langsung rumahnya Abdul Aziz, jalan enggaknya jalan Pamorok Kadur, itu bisa ditelusuri seperti itu. Terus yang kedua yaitu menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Seperti yang kakak tadi jelaskan, kalian ingin bepergian ke suatu daerah, anggaplah ke Batu Ampar. Nah, dari Pamorok ke Batu Ampar itu jaraknya berapa meter, berapa kilo. Nah, jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke Batu Ampar itu bisa lewat mana, bisa diakses lewat mana. Apakah kalau lewat Kadur lebih efisien jaraknya, apakah kalau lewat mana ini orang itu lebih efisien jaraknya, kita bisa melihat dengan begitu. Terus yang ketiga yaitu menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. Seperti yang kakak jelaskan tadi, kalian pengen melihat bangunan Monas, atau kalian pengen melihat kehidupan di atau bangunan-bangunan yang ada di Amerika, di Belanda, kalian bisa melihat itu. Terus yang keempat, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Nah, seperti halnya kemarin kan ada yang melihat langsung atau yang merasakan langsung. Kemarin lupa? Ya kemarin itu, yang minggu kemarin. Nah, itu BMKG itu biasanya meneliti tentang adanya suatu gempa atau potensi suatu gempa itu melihat dari sebuah peta. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh BMKG. Salah satunya bisa melihat dari peta. Terus yang kelima yaitu memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Hanya jalan yang sudah diaspal kemarin oleh Sekarano itu sebelum melakukan pengaspalan itu konstruksi jalan. Siapa? Ketemu sama siapa? Oh ya, dan Bapak. Nah, lanjut ya. Yang terakhir yaitu memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan seperti yang kakak jelaskan tadi. Terus seiring perkembangan teknologi, peta tidak hanya berwujud dalam bentuk kertas, tetapi digital. Berbagai sektor telah memanfaatkan dalam rangka menunjang usaha. Kalau dulu kakak pas zaman waktu SD atau MTS itu, kakak diajari kertas itu masih berbentuk kertas. Jadi bapak guru itu membawa sebuah kertas karton itu ditempelkan ke papan. Nah, anak-anak itu diajari tentang peta. Ini kalau warna begini itu namanya dataran
terdapat 5. Ada 5 manfaat fungsi peta. Yang pertama yaitu pengembangan transportasi berbasis online. Ada yang tahu Gojek atau GoFood, Grab? Ada yang tahu? Tahu. Nah, kita bisa memanfaatkan semua itu hanya mengandalkan sebuah gadget atau HP. Anggap kalian santri tengah malam apa? Mau masak ada alatnya. Kalian bisa pesan lewat GoFood seperti itu. Cukup buka HP, buka aplikasi, mau beli mie ayam mau kasar, klik, tunggu 2 jam atau 1 jam atau setengah jam itu sampai di sini tinggal bayar. Nah itu manfaat adanya teknologi seperti itu. Saya di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Lanjut. Yang kedua yaitu perhitungan estimasi biaya. Seperti yang kata jelaskan tadi. Anggap kalian memanfaatkan aplikasi GoFood atau Grab. Kalian mau pergian tidak punya kendaraan. Kalian bisa memanfaatkan Grab lewat gadget atau teknologi saat ini. Nah, kalian bukan gratis mengakses tersebut. Kalian ada estimasi di dalam aplikasi itu, ada estimasi atau perkiraan biaya yang kalian bayar untuk bepergian atau membeli makanan tersebut. Anggaplah kalian mau beli mie ayam ke Makassar. Jalannya dari Komoro ke Pamekasan anggaplah 5 km. Nah, dalam 5 km itu oleh pengguna GoFood akan diestimasikan atau diperkirakan berapa biaya yang layak untuk ongkirnya atau ongkirnya. Terus yang ketiga yaitu perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan. Kalau di Google Maps, kalau kalian bepergian ke Surabaya, itu biasanya kalau sambil mengakses lewat Google Maps, kalian diberitahukan jalan di Pamekasan sekarang macet atau jalan di Trunojoyo macet. Itu ada tandanya. Kayak biasanya tanda merah sepanjang 3 km itu area rawan macet. Nah, kalian bisa mengakses jalan yang lainnya. Nah, itu manfaat fungsi. Terus yang keempat yaitu memudahkan menemukan alamat jalan. Ini kan sudah murah sekali sekarang kan. Kalian punya kenalan baru, punya teman baru atau biasanya kalau anak-anak sekarang kan sering ide sebelum kenalan, kamu orang mana? Oh saya orang Kalimantan. Bagaimana Kalimantan? Kita bisa buka Google Maps, ketik Kalimantan langsung. Oh di sini. Itu fungsinya manfaat bersifat. Dan yang terakhir yaitu menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Seperti yang kakak jelaskan tadi, kalau kalian mau ke Pamekasan lewat jalur Katur itu biasanya tandanya area macet, kalian bisa mengakses lewat jalan orai. Nah, itu juga fungsinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada. Sudah paham semua? Nah itu salah pengertian tentang fungsi peta. Lanjut, kalau ada yang ditanyakan kakak kasih tugas ya? Tidak tepat. Tugasnya kalian silahkan buat peta. Ini mondok semua? Tidak. Enggak. Mendok. Menyanyi mendok, Pak. Tugas. Dan tadi itu dia kalau soalnya ya.
Benar-benar dia dan lagi dia dan dia dan ini alas aja deh dia dan kapten. Mau kapten. Tujuh. Sasaran kan. Wah. Betul lah. Jaga. Tak roga. Tugasnya ini gampang banget. Akan tentang kalian silahkan buat peta sederhana tentang sekolah MTS Ajaib. serta lingkungan sekitar. Kalian buat peta atau denah. Kalau peta sederhana itu kan denah. Anggaplah seperti ini. Ini kalian. Anggaplah ini jalan yang ke Selatan Utara. Ini. Jangan lupa dikasih apa ya? Petunjuk. Ini U, ini S, seperti itu. Nah ini jalan ke utara dan selatan. Nah, di sini kan sekolah kalian, sekolah IPS. Sekolah luar. Jadi di sini ada apa? Di sininya ada apa? Di sini ada apa? Seperti itu. Paham? Kalian apa ya? Amati lingkungan sekitar sini. Lingkungan sekitar MTS. Di sekitar MTS ini ada apa saja bangunan yang ada di sekitar MTS ini? Apakah ada ayam? Apa ada toko atau apa seperti itu? Nah kalian bisa petakan di buku kalian, dijadikan peta. Ya silakan. Ya silakan dikerjakan. Oh ya karena waktunya sudah sampai ya, silakan tugasnya dikerjakan di rumah, kakak minta di depan. Oke?